wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja LPTK UI Jatuh Karanganyar Palu. Perkenalkan, saya Ayu Lestari SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam Kebencanaan batch 3 tahun 2022 LPTK UI Jatuh Karanganyar Palu. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Dilaksanakan pada hari Kamis 12 Januari 2022. Selamat menyaksikan. Sudah siap semua kondisi fisik dan badannya, siap untuk ikut proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk meningkatkan
Ahmad Reza Agung Abdullah. Hadir. Akbar Maulana. Hadir. Aksal. Hadir. Amelisa. Hadir. Aziza. Hadir. Elwindi. Hadir. Ya, jadi hari ini semua penilaiannya bagus ya. Semua siswa hari ini hadir. Jadi sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, Ibu minta tolong ketua kelas untuk pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita masuk, Ibu harus jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah malaikat selalu bersamaku. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu atau dapat yang pertama meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Tujuan yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan tujuan yang terakhir adalah peserta didik mampu menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu tanya dulu, siapa yang tahu apa itu makna beriman kepada malaikat? Silakan. Saya Bu, beriman kepada malaikat maknanya tuh kita sebagai seorang beriman harus percaya bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur, dan juga malaikat itu diberi tugas masing-masing terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap tugas yang diberikan, malaikat tidak pernah membantah atau mengingkarinya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail memberi rezeki dan Bismillahirrahmanirrahim. Amanna rasuluhu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriquna ahadin min rusulihi. وقالوا لمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليها المصير. صدق الله العظيم. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Beriman kepada malaikat. Kata iman artinya adalah percaya dan yakin bahwa malaikat itu benar-benar ada diciptakan oleh Allah. Oke, yang kedua adalah pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk
Malaikat Atid tugasnya apa? Kemudian malaikat apa yang bisa dalam kubur? Terdapat 2 surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang beriman kepada malaikat. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Yang kedua, Quran surah An-Nisa ayat 125. Sampai di sini dipahami kan? Baik, selanjutnya kita akan masuk ke proses pembelajaran selanjutnya, yaitu mengerjakan lembar kerja. Jadi bagi kelompoknya ya, dari mulai jaganya berhitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang begitu selanjutnya. Silakan mulai kerjakan. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Jadi kita bagi kelompok sesuai dengan tadi nomor urutannya. Nomor urut 1 bergabung dengan kelompoknya, nomor urut 2 bergabung dengan kelompoknya, begitupun seterusnya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejarah mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang ku habisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi Ibu Pertiwi. Junjung Oke, baik. Sudah ada kelompok yang siap untuk tampil? Iya. Kelompok berapa? Iya. 3. Silakan dikasih kesempatan kelompok 3 tampil di depan, presentasikan hasil lembar kerjanya.
Sikap yang keliru terhadap malaikat adalah meminta tolong kepada malaikat. Yang ketiga, berikut ini sifat-sifat dari malaikat kecuali dapat mengetahui masa depan manusia. Keempat, nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Yang ketiga, Israfil bertugas meniup trompet sangkakala. Yang keempat, malaikat Malik bertugas menjaga pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman saya di sini. Baik, yang pertama, makna iman kepada malaikat, yaitu percaya dan meyakini bahwa malaikat itu ada dan diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkarinya. Yang kedua, sikap yang keliru terhadap malaikat adalah meminta tolong kepada malaikat. Yang ketiga, berikut ini sifat-sifat dari malaikat kecuali dapat mengetahui masa depan manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Udah, selesaikan semua saja deh, kan cuma satu soal lagi. Nanti bisa kita langsung selesaikan soal. Yang keempat, nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Yang ketiga, Israfil bertugas meniup trompet sangkakala. Yang keempat, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Yang kelima adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Baiklah, ada pula ayat yang menerangkan tentang iman kepada malaikat, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 285 kepada teman kami. Ada pula hadis yang menerangkan tentang iman kepada malaikat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim kepada teman kami. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhir nanti." Terima kasih. Ada yang jawab jadi? Ada yang jawab? Sekian dari kelompok 3 kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu neraka. Baiklah, ada pula ayat yang menerangkan tentang iman kepada malaikat, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 285 kepada teman kami.
diajarkan oleh Bukhari dan Muslim kepada teman kami. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yawman baridan lin-nasi idzal ta'u rajulun yamshiya faqala ya Rasulullahi ma'al qala al-iman an tu'min billahi wal malaikati wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'min bil ba'thi al-akhir. Artinya, diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, Rasul Rasulnya, dan hari kebangkitan di akhir nanti." Terima kasih. Ada yang jawab dari? Ada yang jawab? Sekian dari kelompok 3 kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Saya persilakan kepada Satu, apa pendapat imam pada malaikat? Percaya dan yakin dengan sebenarnya bahwa malaikat menciptakan dari saya dan tidak pernah salah di mata Allah Subhanahu Wa Taala, dan hukum beriman kepada malaikat hukumnya fardu ain. Satu, iman kepada malaikat berarti mempercayai bahwa malaikat itu ada dan makhluk yang diciptakan Allah. Bahwa mereka terliti dalam hal penciptaan amal manusia ketika seseorang melakukan suatu amal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu menyebabkan malaikat itu meningkat akhir. Tiga, sikap dan dalam melihat kita tahu kepada malaikat. Empat, beriman ini sifat-sifat dari malaikat itu dapat mengetahui masa depan manusia. 5, mereka yang bukan termasuk hikmah beriman kepada malaikat adalah semakin yakin memiliki amal yang banyak. Nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Malaikat Malik, Mikail mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Israel mencabut nyawa. Malaikat Israfil meniup keroncong sangkakala. Adapun surah yang akan dibacakan oleh teman saya surat An-Nisa ayat 4.
kerja saya dengan kelompok saya, yaitu dibacakan dengan ketua saya, yaitu Yakab. Dipersilakan. Baiklah, saya akan membacanya. Soal yang pertama yaitu apa makna malaikat? Makna malaikat yaitu kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaika, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Dan soal yang kedua yaitu malaikat ini sangat teliti dalam hal mencatat amal manusia. Ketika seseorang melakukan sesuatu amal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, siapakah malaikat itu? Yaitu malaikat atid. Dan soal yang terakhir atau yang ketiga, berikut yang bukan termasuk hikmah beriman kepada malaikat adalah semakin giat untuk bekerja keras. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari lembaga kerja. Sejauh pemahaman ibu, hasil pengamalan ibu, kalian bisa memahami ya? Apa itu malaikat dan apa itu beriman kepada malaikat. Kemudian apa hukum beriman kepada malaikat dan dalil-dalil tentang beriman kepada malaikat. Kesimpulan kita hari ini adalah yang pertama, beriman kepada malaikat. Kata iman artinya adalah percaya dan yakin bahwa malaikat itu benar-benar ada diciptakan oleh Allah SWT. Oke, yang kedua adalah pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur yang selalu taat dengan perintah Allah. Kemudian yang kedua, hukum beriman kepada malaikat yaitu fardu ain. Jadi kata yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Ibu persilakan satu orang untuk memberikan kesimpulan. Silakan. Baiklah teman-teman, materi hari ini yaitu pengertian iman kepada malaikat, yaitu kita harus percaya bahwa malaikat itu ada, dan juga kita harus percaya bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur dan diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa tugas yang diberikan itu tidak membantah atau mengingkarinya. Dan dalil tentang beriman kepada malaikat yaitu ada Quran surah Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surah An-Nur ayat 136. Jadi itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Jadi besar harapan ibu tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai. Pertama, kalian bisa memahami apa itu beriman kepada malaikat Allah. Demikian pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, ibu minta tolong ketua kelas dipimpin berdoa teman-temannya agar proses pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan waktu. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari hari ini Allah ridhoi. Sudah kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.